Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar untuk persiapan tes CPNS tahun 2026. Di video kali ini aku akan ngajak teman-teman latihan seputar TIO, yaitu figural gambar 9 kotak ya, 3x3. Ini adalah video part keempat. Aku ngajak teman-teman belajar untuk logika gambar 9 kotak ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Nanti kalau misalkan teman-teman mau belajar seputar CPNS, teman-teman bisa akses langsung melalui playlist di playlist. Nanti cari aja playlist yang judulnya CPNS 2026. Teman-teman bisa belajar melalui situ. Aku akan perbanyak latihan TIU dulu ya teman-teman ya. Karena kunci dari TIU adalah perbanyak referensi soal lewat soal-soal yang sudah pernah keluar teman-teman. Jadi jangan salah belajar, nanti malah teman-teman belajar soal di luar CPNS, bahkan itu belum pernah keluar sama sekali. Malah itu adanya tuh di tes potensi akademik, di psikotes, di ujian-ujian nasional tingkat SMA, tingkat kuliah. Kemudian ada yang mirip kayak psikotes gitu, atau soal-soal olimpiade. Jadi jangan sampai teman-teman salah belajar, itu bukan soal-soal CPNS belum pernah keluar gitu. Jadi teman-teman silahkan simak. Nih loh yang sudah pernah keluar tuh tipenya begini. Nanti teman-teman tinggal simak terus aja. Dan kalau misalkan di sini sambil teman-teman nunggu tes CPNS, teman-teman juga terbuka nih untuk kesempatan kerja lain. Teman-teman bisa cek melalui postingan. Di situ aku update informasi lowongan pekerjaan secara berkala yang teman-teman bisa langsung apply kalau ngerasa sesuai. Itu udah pasti info lokernya asli teman-teman, karena aku peroleh dari teman-teman yang ada di komunitas HRD. Dan kalau misalkan ngerasa informasi lowongan pekerjaan di bagian postingan masih kurang, teman-teman bisa ngubungin aku lewat sosial media aku atau kirimin aku email aja di DM gitu ya sosmednya. Kak, aku pengen join ke grup lowongan kerja yang ada di WhatsApp, caranya gimana? Teman-teman bisa join secara gratis. Di dalam grup WhatsApp, info lokernya jauh lebih banyak, jauh lebih up to date. Nanti teman-teman bisa apply aja kayak gitu. Yuk kita langsung aja ke latihan soalnya, teman-teman. Jadi di sini aku akan display soal pada saat teman-teman masih mengerjakan, di pause dulu videonya, di pause, kemudian teman-teman coba lihat. Nanti kalau udah tahu jawabannya apa atau udah nyerah nih gitu, baru di play lagi untuk mengetahui jawaban dan pembahasan dari aku. Oke, jangan buru-buru. Di sini teman-teman tidak butuh cepet-cepetan. Konsepnya di sini adalah teman-teman paham dengan bentuk-bentuk ini. Karena di soal CPNS terakhir yang keluar tuh polanya ya kayak gitu teman-teman. Ada gambar yang enak dilihat, ada gambar yang random kayak gitu. Mungkin teman-teman yang nonton video ini tapi pernah ikut tes CPNS yang terakhir kan udah tahu lah ya gambarannya gimana. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada koreksi dari soal, jawaban atau pembahasanku gitu, bisa tuliskan di kolom komentar, oke? Yuk teman-teman, ini adalah latihan soal yang pertama. Silahkan lihat polanya dan tentukan mana nih dari pilihan A sampai E yang merupakan jawaban yang tepat untuk mengisi tanda tanya merah di samping. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Kalau masih mengerjakan tetap di pause ya. Kalau sudah langsung di play. Aku akan bahas. Jadi untuk soal yang pertama bagi teman-teman yang sudah, jawabannya adalah jawabannya adalah yang C, teman-teman. Pola ini di part sebelumnya udah aku jelaskan. Jadi nanti teman-teman kalau ada pola gambar figural 9 kotak begini, pola itu tidak melulu dari sini gambarnya diapain ke sini, diapain ke sini, tidak melulu begitu. Terkadang dia merupakan suatu operasi, teman-teman. Nah, operasi yang ada di sini adalah gambar di sini ditambah dengan gambar di sini, hasilnya di sini. Tapi ada ketentuannya. Ketentuannya apa nih, teman-teman? Ini di sini aku tulis ya, teman-teman ya, garis-garis kosong. Jadi kayak gambar di sini sama sini tuh aku tumpuk gitu, teman-teman. Ya, kalau dijumlah. Jadi ini kayak penjumlahan hasilnya di sini. Tapi ketentuannya adalah apabila di sini, di posisi ini, nih contohnya ada garis horizontal. Ini juga ada garis horizontal. Maka dia akan hilang di sini. Nah, gitu. Jadi ada ditambah ada sama dengan hilang gitu. Intinya begitu. Terus ini misalkan di sini ini ada garis miring nih ya. Ada kan di tengah sini nggak ada. Nah, ada ditambah nggak ada jadinya ada, teman-teman. Gitu.
Terus di sini kalau nggak ada, ini contoh nih di bagian mana teman? Di sini nih. Nah, di sini kan nggak ada nih. Di sini juga nggak ada. Maka hasilnya di sini juga nggak ada gitu. Jadi ini sama kayak penjumlahan aja teman-teman. Pokoknya kalau ada dua garis di posisi yang sama, bentuknya sama, dia akan menghilangkan. Tapi kalau cuma ada salah satu doang nih, cuma ada di sini nggak ada, atau sebaliknya, cuma ada di sini ini kan nggak ada nih gitu. Hasilnya jadi ada kayak gitu. Nah sekarang bayangkan teman-teman bentuk ini dan bentuk ini kayak ditumpuk gitu. Jadi kalau sama-sama ada, jadi saling menghilangkan gitu. Contoh nih di sini yang nggak ada mana? Nih di atas ini kan nggak ada nih ya, di bagian sini nggak ada. Tapi di sini ada. Nggak ada sama ada jadinya apa? Ada. Berarti bentuk ini ada nih. Makanya di sini ada warna merah begini. Terus di sini ini ada. Di sini nggak ada. Berarti hasilnya ada nanti begini. Kayak gitu terus teman-teman. Ini di sini nggak ada horizontal nih. Di sini ada. Berarti ada bentuk begini. Gitu. Terus di sini ke bawah nih. Ini nggak ada kan. Ini ada. Hasilnya jadi ada ke sini. Ini nggak ada, tapi ini ada. Berarti lanjut. Ini di bawah nih. Ini ada. Ini nggak ada. Jadinya ada gitu. Bentuknya jadi begini. Karena kalau bentuk yang lain pasti udah jelas duplikat gitu. Bentuk yang ini misalkan. Ini bentuk ini. Ini ada. Ini juga ada. Maka nggak mungkin ini udah saling menghilangkan kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membayangkan gitu. Intinya adalah ada dan nggak ada jadinya ada gitu. Kebayang nggak teman-teman? Sebenarnya cuma penjumlahan aja gitu. Pokoknya kalau ada dua garis dengan posisi yang sama, bentuk sama begini bisa menghilangkan. Ini pola kayak gini teman-teman harus familiar ya. Di part sebelumnya kan aku udah bahas ya, part ketiga gitu. Coba ya kita sedikit lebih cepat. Silakan teman-teman, soal nomor 2 bisa di-pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang kalau masih mengerjakan di pause ya. Yang sudah ayo kita bahas. Nomor 2 jawabannya adalah ya jawabannya adalah yang D, teman-teman. Jadi ini teman-teman soalnya tuh tipenya adalah tipe integrasi gitu. Jadi yang ada di sekeliling ini nanti dikumpulin ke tengah kayak gitu. Intinya begitu. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ngelihat soal tipenya begini, yang teman-teman harus lakukan adalah fokus dulu ke yang tengah. Nah, fokus dulu ke yang tengah, baru nanti teman-teman cari ke sekeliling. Gitu, cari ke sekeliling. Maksudnya gimana? Kan ini bentuknya kan macam-macam ya gitu. Takutnya teman-teman kan blur gitu, ngelihat tuh kok bentuknya macam-macam terus bingung gitu. Nah, diceknya satu-satu misalkan. Teman-teman mau ngeceknya itu searah jarum jam misalkan ini dulu, habis itu ini, habis itu ini, terus gitu. Cara ngeceknya misalkan nih bentuk ini, garis terus ada love. Ada nggak di sekeliling? Oh, ini ada. Oke, aman. Ini ada nggak? Oh, ini ada. Terus yang ini ke samping ini. Oh itu ada ini, nah gitu dicek satu-satu ini mana nih, oh ini gitu. Nah nanti sampai teman-teman akan menemukan bahwa bentuknya ke samping ini itu nggak ada dimanapun. Padahal masing-masing dari bentuk akan muncul sekali di sekeliling. Nah itu jawabannya adalah yang D. Kayak gitu. Jadi cara ngeceknya di dalam dicekin keluar satu-satu gitu. Oke, paham ya teman-teman ya. Lanjut. Silahkan soal nomor 3. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya teman-teman. Yang mana nih kira-kira?
Kebayang nggak teman-teman? Ini kalau teman-teman kemarin udah ikut tes ya, pernah ikut tes CPNS yang terakhir gitu ya, bentuknya tuh random-random gitu teman-teman. Jadi mata kita harus terlatih untuk melihat bentuk yang bahkan random gitu. Kalau yang udah bisa di play lagi ya. Soal nomor 3 jawabannya adalah yang E. Di sini polanya teman-teman akan melihat dari paling kiri ke tengah, itu polanya adalah rotasi 45 derajat berlawanan jarum jam gitu. Jadi yang bentuknya begini nanti akan bentuknya berubah jadi begini gitu. Kayak dirotasi gitu. Cuman 45 derajat gitu. Kalau teman-teman nanti ngelihat bentuk random, teman-teman bisa manfaatkan bagian tertentu dari bentuk tersebut. Misalkan bentuk ini. Ada bentuk runcing ini, kan dia runcingnya kayak ke samping gitu kan. Ngarah ke sisi ini. Tiba-tiba ini runcingnya miring begini, ngarah ke sudut gitu. Jadi udah jelas, oh begini jadi begini. Nanti kan 45 derajatnya ada sudutnya nih. Kayak gitu. Itu yang terjadi dari yang sisi kiri ke tengah. Kalau dari tengah ke kanan yang terjadi apa teman-teman? Ini yang posisinya di sini pindah ke sini. Nah, kayak gitu. Yang posisinya di sini pindah jadi sini. Yang di sini pindah ke sini. Jadi kayak geser satu langkah gitu loh. Kayak gitu. Jadi dengan pola yang sama teman-teman akan melihat bahwa bentuk ini nanti yang hitam itu akan ada di sini, bentuk ini akan ada di bawah, bentuk ini akan ada di sini. Cuman harus detail, hati-hati, perhatikan ya dari corak, kemudian menghadapnya ke arah mana gitu ya, teman-teman harus perhatikan gitu. Karena dari pilihan yang ada ini tricky, jadi jangan sampai salah gitu. Contoh misalkan yang ini salahnya di mana? Dia menghadapnya kok ke sana gitu. Ya, ini kan mirip kayak tangan begini. Padahal yang benar hadapnya begini. Berarti ini salah. Ini kenapa hitamnya di bawah? Harusnya kan di samping kanan gitu. Nah, yang di samping kanan tuh cuma tinggal ini C sama E gitu. D sama B itu enggak gitu. Nah, berarti tinggal diperhatikan aja C sama E itu gimana gitu. Nah, yang harusnya di bawah tuh adalah bentuk ini. Nah, ini malah bentuk ini malah ada di sini gitu ya. Ketuker ini nih. Nah, berarti yang benar yang E. Begitu, teman-teman. Coba sambil dibayangkan. Boleh di-pause lebih lama. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Soal nomor 4 mirip kayak soal yang pertama tadi. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Mana nih? Ini polanya sama kayak tadi, teman-teman. Jadi bagian kiri ditambah dengan tengah, hasilnya kanan. Tapi kalau ada garis dalam posisi yang sama, dia akan saling menghilangkan. Ada dan ada jadinya nggak ada. Kalau ada dan nggak ada, atau nggak ada dan ada, jadinya ada. Kalau kosong-kosong ya kosong, jelas gitu. Oke, bagi yang sudah boleh di-play lagi ya. Untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang B. Gitu. Teman-teman bisa bayangkan. Oke, kebayang nggak teman-teman? Ini intinya sama ya. Ini kalau ada nih, ini ada, jadinya nggak ada. Gitu. Ini kan di sini silang nggak ada, tapi di sini silang ada, makanya di sini ada gitu. Nah, untuk yang ini tinggal perhatikan aja yang nggak ada di sini tapi ada di sini atau sebaliknya yang ada di sini tapi nggak ada di sini atau yang nggak ada di sini tapi ada di sini itu akan menjadi garis gitu. Jawabannya adalah yang B. Kebayang nggak teman-teman? Kuncinya adalah kalau ada garis di bentuk yang sama, posisi yang sama, saling menghilangkan gitu. Lanjut, silahkan teman-teman. Ini dengan pola yang sama, cuma bentuknya beda dikit. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Kira-kira gambar mana nih yang jadi jawabannya? Kalau masih mengerjakan di pause ya. Kalau udah bisa di play lagi. Untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang A. Teman-teman bisa bayangin nggak gitu. Teman-teman tinggal perhatikan mana yang tidak ada di kiri tapi ada di kanan atau sebaliknya. Ada di kiri, tidak ada di kanan. Dia akan menjadi garis di
yang paling kanan gitu. Kebayang teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Aku akan bikin sedikit lebih cepat teman-teman. Oke, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Yang mana nih teman-teman? Oke, untuk soal nomor 6 jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang D. Oke, apa nih yang terjadi teman-teman? Di kolom paling kiri ke yang tengah itu bangun itu kayak dirotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Terus posisinya ditukar yang kanan di kiri, yang kiri di kanan gitu. Ya, dari kiri ke tengah tuh polanya begitu. Nah, kalau yang dari tengah ke kanan polanya adalah bangunnya dirotasi 45 derajat gitu. Searah jarum jam, terus berubah warna teman-teman. Yang tadinya hitam jadi putih, yang putih jadi hitam gitu. Nah, dengan pola yang sama, berarti di sini apa? Karena di sini putih-putih, berubah coraknya di sini jadi hitam-hitam. Nah, ini hitam-hitam, hitam-hitam, hitam-hitam. Jadi jelas C sama E enggak gitu. Terus teman-teman sebenarnya nggak perlu perhatikan dari kiri ke tengah gitu, ya kan? Kan polanya beda tuh. Tinggal perhatikan yang tengah ke kanan ini ngapain gitu. 45 derajat, berarti ini 45 derajat, searah jarum jam sama ganti corak gitu. Nah, dari pilihan yang ada, yang benar adalah yang D gitu. Kalau yang B kenapa salah? Karena dia kayak bertukar gitu di sini. Gitu. Enggak ya gitu. Kalau yang A kenapa salah? Ya karena ini gambarnya sama bentuknya nih. Kan ini beda nih ya. Gitu. Ini bentuknya kayak keju gitu ya. Bangun berlubang-lubang. Lanjut teman-teman. Silahkan soal nomor 7. Bisa lebih cepat pause videonya dan tentukan jawabannya. Yang mana nih? Kalau masih mengerjakan di pause. Kalau udah bisa langsung di play ya. Untuk soal nomor 7, teman-teman, jawabannya adalah jawabannya adalah yang B. Ini caranya sama kayak tadi. Jadi karena ini integrasi ke tengah, maka paling gampang biar nggak bingung adalah urut aja nih cari satu persatu. Ini dicari ke samping ada nggak? Yang ini cari di sekeliling ada nggak gitu. Satu persatu urut aja, jangan random. Nanti akan ketemu ya teman-teman bahwa bentuk ini yang nggak ada. Bentuk ini di sekeliling ini nggak ada. Nah itu adalah yang B. Jangan terkecoh ya, ini B sama E kan kayak mirip nih. Gitu. Oke, lanjut. Latihan soal nomor 8. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Ini sama kayak yang tadi. Kuncinya adalah garis dengan bentuk yang sama, posisinya sama akan saling menghilangkan. Apabila di kiri ada dan di tengah ada. Dia akan hilang di sisi paling kanan. Tapi kalau cuma ada di salah satu sisi, cuma ada di bagian kiri, atau cuma ada di bagian tengah, nanti di kanannya jadi ada gitu. Kalau masih mengerjakan bisa di pause, kalau udah bisa di play ya. Untuk soal nomor 8 ini, teman-teman jawabannya adalah yang E. Gitu. Di sini udah ada guide-nya. Coba untuk bantuan membayangkan gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 9. Polanya sama lagi gitu. Pause videonya dan tentukan jawabannya. Nanti kalau tipe begini keluar, teman-teman harusnya peka tuh. Tapi nggak melulu ya, yang ditanyakan nggak melulu ada di sisi sebelah kanan ya. Itu tanda tanya tuh dia akan bisa bergerak tuh. Dan pola juga nggak melulu kiri tambah tengah sama dengan kanan gitu. Barangkali kanan tambah tengah sama dengan kiri. Atau kiri tambah kanan sama dengan tengah gitu. Teman-teman harus terbiasa. Oke, yang sudah bisa langsung di play lagi ya. Untuk soal nomor 9, jawabannya adalah yang C. Kebayang nggak teman-teman? Di sini udah ada bentuk guide-nya ya, nanti diperhatikan. Kita lanjut. Soal nomor 10. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya.
Oke, yang sudah bisa di-play lagi, yang masih berpikir bisa di-pause. Untuk soal nomor 10, teman-teman, jawabannya adalah yang A. Jadi polanya gimana? Dari kiri ke tengah, masing-masing bangun ini terduplikat gitu, jadi dua semua, kayak gitu. Kemudian dari tengah ke kanan yang terjadi apa teman-teman? Pertama berubah corak jelas ya, ininya hitam jadi putih. Yang kedua adalah ini contoh misalkan nih, teman-teman bisa membayangkan ini apa bentuk kotak ini karena duit ya gitu. Yang tadinya bersebelahan dia jadi atas bawah. Yang ini yang bersebelahan jadinya atas bawah sehingga ibaratnya tuh kalau teman-teman membayangkan dari tengah ke kanan, bangun ini nih bertukar nih. Nah, gitu. Jadi bangunnya kayak bertukar gitu, menghasilkan gambar yang di kanan ini. Nah, ini juga sama. Ini panah ke bawah harusnya ada di bawah sini nantinya. Sekarang tinggal cari. Karena ini warnanya hitam, mana nih panah ke bawah warna putih, tapi panah ke bawahnya sisi kanan. Ini bukan. Ini bukan. Ini mungkin. Ini bukan. Ini mungkin. Ya udah, cuma lihat dari panah aja kemungkinannya tinggal A sama C gitu. Cuman balik lagi karena ini berubah corak, ini hitam semua, maka yang benar adalah yang putih semua. Kalau ini kan malah ini tetap hitam nih. Nah, ini salah. Udah gitu. Simple. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ya. Soal nomor 11. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, yang masih mengerjakan bisa tetap di pause, yang udah bisa lanjut di play ya. Untuk soal nomor 11 jawabannya adalah yang D. Konsepnya sama, teman-teman. Ini udah aku keluarin soal beberapa kali ya, bahwa kalau ada garis di posisi yang sama berturut-turut ya, di kiri dan di tengah ada, dia akan menghilang tuh di gambar paling kanan. Tapi kalau cuma ada di salah satu, jadi di kiri ada, di tengah nggak ada, atau di kiri nggak ada tapi di tengah ada, nanti di kanannya akan jadi ada gitu. Oke, jawabannya adalah yang D, teman-teman. Lanjut, soal nomor 12, pola yang sama lagi, teman-teman. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, yang sudah bisa lanjut di play ya. Nomor 12 jawabannya adalah yang A. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada koreksi bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Kayak Kak untuk soal yang ini begini gitu ya. Oke. Apakah masih ada soalnya? Oh masih ada teman-teman. Silakan soal nomor 13. Di pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 13 jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B teman-teman. Sama gitu. Integrasi ke tengah, cari satu-satu urut gitu. Yang nggak ada adalah bentuk ini nih yang nggak ada nih. Di sekeliling nggak ada. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut teman-teman. Masih ada lagi soal nomor 14. Silahkan pause videonya ini dan tentukan jawabannya. Sudah teman-teman? Kalau udah di play lagi ya. Soal nomor 14 jawabannya adalah yang E. Apa yang terjadi teman-teman? Jadi kalau lihat pola dari kiri ke tengah itu adalah pencerminan gitu. Misalnya ada bentuk ini seolah-olah ada cermin gitu. Bentuknya jadi begini gitu. Mungkin kalau lihat dari yang atas ini nggak terlalu kelihatan ya. Kalau ini kan ini bentuknya lengkung, ini bentuknya nyudut gitu. Nah ini lengkungnya jadi di sini, sudutnya jadi di sini. Kalau yang bentuk love ini kan kayak simetris. Tapi kalau teman-teman perhatikan,
Di sini kan ada lubang-lubangnya nih. Nah, ini kan lubangnya relatif di sisi kirinya love. Ini di sisi kanan yang gede nih. Nah, gitu. Jadi jelas kelihatan ya pencerminan sumbu Y. Kemudian dari tengah ke kanan yang terjadi adalah apa? Posisinya bertukar dulu nih. Yang ada di atas ke bawah, bawah ke atas. Kemudian bangunnya mengalami rotasi 90 derajat searah jarum jam. Makanya ini di sini bentuk love-nya begini. Jadi ini bentuk love-nya jadi kebalik begini. Nah, diputar 90 derajat searah jarum jam. Nah, pola yang sama kita terapkan ke gambar ini. Ditukar, berarti gambar ini ke atas, ini ke bawah. Terus diputar 90 derajat searah jarum jam. Maka nanti akan ada bentuk yang begini nih harusnya nih. Nah, tuh. Terus ini bentuk panah, berarti nanti ada yang panahnya ke samping sana. Gitu. Mana yang bentuknya begini gitu. Nah, yang benar yang gitu. Kalau yang C salah nih, bentuk ininya yang salah, yang atas. Kalau yang A yang salah bentuk bawahnya. Kalau yang B salah semua. Yang D juga salah semua. Gitu. Kebayang ya, teman-teman ya? Oke. Silahkan teman-teman, soal nomor 15. Pause video ini dan tentukan jawabannya. Polanya masih monoton biar teman-teman itu terbiasa ya. Kiri tambah tengah sama dengan kanan, tapi kalau ada garis di posisi yang sama 2 kali, di kiri dan di tengah ada, itu akan menghilang di sisi kanannya. Tapi kalau cuma muncul di salah satu, dia akan jadi garis di sisi kanan. Oke, untuk soal nomor 15, teman-teman, jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, kebayang, teman-teman? Oke, dan itu adalah akhir ya, teman-teman, dari latihan soal pada kesempatan kali ini untuk logika gambar atau figural 9 kotak ya untuk part keempat. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ada request kayak Kak perbanyak soal yang tipenya begini kayak gitu, atau Kak di CPNS kemarin aku pernah ikut ada tipe soal begini tapi di videomu belum ada. Nah, itu boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar, nanti coba aku akomodasi untuk bikin latihan soalnya. Inti dari TIU pokoknya latihan soal. Nggak usah buru-buru. Trik cepatnya begini, trik cepatnya nanti dulu. Pahami konsepnya, nanti teman-teman baru pelajari trik cepatnya, udah nanti tinggal drilling soal kayak gitu. Dicoba-coba terus kayak gitu. Nanti otomatis cepat sendiri. Karena kalau sejak awal teman-teman menggunakan cara cepat, karena tes CPNS itu di 1 tahun ke tahun selanjutnya tuh nggak ada soal yang benar-benar 100% mirip gitu loh. Nanti takutnya teman-teman, wah ini pakai cara cepat ini, padahal ternyata udah dimodifikasi sama pembuat soalnya. Ini malah salah konsep kayak gitu. Oke. Dan tadi ya teman-teman, kalau misalkan ada yang pengen join ke grup lokerku bisa DM aja nih IG, TikTok, apa kayak Facebook. Kirimin aku email gitu. Kak, aku pengen join ke grup loker yang ada di WhatsApp. Gratis teman-teman. Join aja. Jadi sambil nunggu tes CPNS ya buka, teman-teman bisa apply job. Oke, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.